Masa depan pendidikan sebetulnya adalah sebuah bentuk pembelajaran holistik yang merupakan proses belajar atau learning to become. Belajar tidak boleh dibatasi hanya sekedar peningkatan kompetensi, tetapi juga harus merupakan sebuah proses yang dapat mendorong kemampuan inovasi, kreativitas, berpikir kritis, dan sangat penting memiliki kepekaan pada realitas sosial, serta memahami juga berbagai macam keterampilan penunjang lain yang diminati pelajar. Tantangan kita di dunia pendidikan itu sebenarnya masih sangat banyak sekali upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan juga pemanfaatan anggaran setiap tahunnya yang berdampak langsung terhadap perkembangan positif dunia pendidikan kita tentu tidak bisa luput dari perhatian kita bersama gitu. Akan tetapi banyaknya kritikan dan juga ketidakpuasan dari masyarakat khususnya stakeholder pendidikan itu juga suatu hal yang tidak bisa kita biarkan. Bahkan itu adalah suatu hal yang menurut saya patut menjadi pertimbangan pemerintah, Mas Nino, Pak Menteri beserta seluruh jajaran Kemendikbudristek dalam menyusun sebuah kebijakan gitu. Ada 1,6 juta guru dalam sistem pendidikan kita yang belum layak tunjangannya karena menunggu sertifikasi PPG. Kenapa harus sertifikasi dan PPG dulu sebelum mendapatkan tunjangan? Karena itu dimandatkan oleh Undang-Undang Guru dan Dosen. Jadi kalau ada yang mengatakan, kenapa harus mengubah undang-undang? Kenapa tidak langsung saja diputihkan 1,6 juta ini dan diberi tunjangan? Karena kita tidak bisa melanggar undang-undang, Bapak dan Ibu. Selama Undang-Undang Guru dan Dosen itu masih berlaku, maka kita harus menyelenggarakan PPG sebelum memberi sertifikasi bagi guru dan kemudian memberikan tunjangan profesi guru. Dan ini saya juga pernah membaca bahwa RUU Sisdiknas menghilangkan peran LPPK tadi Mas Nino itu sudah menjelaskan gitu ya. Saya kira hal-hal yang diskusikan kemudian dipersoalkan karena sebetulnya niat dari pemerintah itu adalah baik, adalah mulia. Saya kira akan ada titik temu bagaimana hal-hal yang didiskusikan di masyarakat atau masukan-masukan dari masyarakat itu bisa dituliskan dengan baik di rancangan undang-undang itu. Merujuk Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003, memang tidak banyak terus terang apa yang sudah dilakukan oleh tim kita di sini untuk keywordnya kesetaraan dan inklusif. Jadi untuk terminologi kesetaraan itu ada di pasal 26 ayat 3. Kemudian untuk inklusif ini ada satu pasal yang membahas ini tentang inklusif dan kesetaraan. Dan pada Sisdiknas saat ini karena membahas inklusif dan kesetaraan, terlepas masih perlunya penyempurnaan Sisdiknas. Untuk isu kesetaraan dan inklusif ini sudah menunjukkan improvement yang lebih baik. Jadi kemampuan guru ya di dalam mengajar, di dalam mendidik ataupun di dalam mengembangkan bakat dari teman-teman adik-adik kita penyandang disabilitas itu sangat penting ya, karena dengan kehadiran guru yang mempunyai kemampuan atau kompetensi di dalam menangani penyandang disabilitas, anak didik penyandang disabilitas, itu bisa menjamin penyandang disabilitas bisa mengikuti proses pendidikan di sekolah, baik itu formal, informal maupun non formal. Kemarin saya kira saya dengan Mas Nino sudah sama-sama waktu di FGD fraksi Partai Nasdem ya di DPR. Saya menyarankan ketika kita ingin menyatukan 3 undang-undang ini, soal undang-undang dikti, guru dan dosen, juga Sisdiknas yang lama 2003 ini, mbok ya bukan hanya itu, tetapi juga ada undang-undang yang mempunyai korelasi yang sangat kuat dengan aspek pendidikan itu harus juga kita analisis gitu. Pertama, lebih memaksa negara hadir.
kedua ingin memperbaiki kualitas sejak fondasi, dan saya pikir yang menarik juga adalah intervensi asimetris yang diterapkan secara bertahap. Karena tidak ada RUU yang begitu saja menjadi sempurna, kiranya perlu segera disempurnakan dan disahkan.